Salam sehat dan salam sehat. Apa kabar pemirsa? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat untuk hidup sehat bersama saya Edwin Lau. Saya akan memandu Anda di program yang akan memberikan Anda banyak sekali tips, solusi untuk berbagai masalah kesehatan yang mungkin sedang Anda hadapi. Di sini kita juga punya informasi mengenai teknologi terkini yang bisa menyempurnakan segala usaha yang mungkin Anda lakukan di pola hidup Anda, yaitu teknologi laser. Hari ini kita kedatangan satu narasumber bernama Pak Martono yang akan memberikan kita inspirasi yang luar biasa. Dia berusia 74 tahun. Mari kita saksikan sedikit cuplikan dari kehidupan Bapak Martono. Martono, ia merasa sangat bersyukur. Di usianya yang sudah 74 tahun, dirinya masih tetap diberikan kesehatan. Padahal sebelumnya, ia sempat memiliki masalah jantung. Hal ini dialaminya sejak tahun 2005. Ia menduga hal ini karena riwayat hipertensi yang sudah diidapnya sejak muda. Kala itu tekanan darahnya bisa mencapai angka 145/100. Dan pada 2015 lalu, dada kiri Martono terasa sangat sakit. Ketika dicek oleh dokter, ia dikatakan memiliki 3 penyempitan di pembuluh darah jantungnya. Sejak itu, Martono mulai merubah pola hidupnya menjadi lebih sehat. Ia tidak mau menghabiskan masa tuanya hanya dengan menderita penyakit. Selain itu, Martono juga rutin menggunakan teknologi laser. Dan kini, kondisi jantungnya sudah jauh lebih sehat. Tekanan darahnya pun sudah terkendali dengan baik. Pak Martono, apa kabarnya? Baik. Pak Martono, nanti saya akan tanyakan rahasianya apa. Bisa sehat sampai usia 74 tahun, tapi nanti kita ngobrol dulu dengan para praktisi kesehatan. Halo Mbak Preti, apa kabar? Sehat dong. Mas Adin sendiri bagaimana? Selalu sehat, Mbak. Bagus. Pemirsa di rumah juga sehat selalu ya. Halo Mas Boyke, apa kabar? Sehat dan bahagia. Pak Martono, kalau boleh saya tanya, dulu kan sempat terjadi gangguan di jantungnya. Dan waktu terparahnya ini adalah Pak Martono sempat pingsan. Saya sedang nyetir mobil, tiba-tiba rasanya ada sesuatu yang mau hilang. Lalu saya minggir, pada waktu itu betul-betul hilang dan mungkin beberapa detik, tiba-tiba saya sadar kembali, saya masih bisa bawa mobil. Oh, jadi Bapak lagi menyetir hilang kesadaran, Pak? Betul. Setelah Bapak pulang, apa yang terjadi, Pak? Bapak langsung minum obat atau mungkin menghubungi dokter? Tidak, saya pikir tidak ada apa-apa. Tapi seminggu kemudian saya ke gereja, saya bertugas di sana. Tiba-tiba saya hilang kesadaran, saya jatuh. Dokter yang ada di situ mengatakan Bapak harus ke dokter jantung. Waktu diperiksa kondisi jantungnya itu seperti apa, Pak? Saya dengar ada penyumbatan 3. Satu 95, satu lagi 75, yang satu 50. Lalu dokter mengatakan bahwa kehidupan saya itu sebetulnya kekuatannya hanya 30%. Jadi harus diperhatikan untuk bypass. Kondisi awal atau tanda awal yang kita tahu, oh ini penyakit jantung nih, itu apa ya? Nah, bisa beragam-ragam. Yang paling pertama adalah paling khas itu adalah nyeri dada. Dan nyeri dada ini nggak selalu terjadi di dada. Bisa menjalar kemana-mana. Ke area lambung, ke rahang, sampai ke menjalar ke lengan kiri, nembus ke punggung. Itu adalah gejala yang khas. Gejala yang tidak khas, contohnya keringat dingin, mudah lelah, cepet capek, ngos-ngosan. Bisa juga seperti Pak Martono rasakan, tiba-tiba blackout, nanti balik lagi, blackout, balik lagi. Dulunya makannya seperti apa sih? Atau mungkin dulunya mengalami obesitas atau bagaimana, Pak? Obesitas memang. Berat badan saya 85. Tinggi dan badannya? memang makanan saya ya sembarangan saja. Karena kan saya diberi kesempatan untuk lebih banyak menjamu tamu-tamu. Ketika kita berbicara masalah makanan, ini nggak boleh terus-terusan dikonsumsi dalam waktu yang panjang. Jadi contohnya nih, kita tahu kita mau makan makanan berkalori tinggi. Jangan sampai nih, udah hari ini makan makanan berkalori tinggi, besoknya demikian, lusanya demikian lagi, minggu depannya demikian lagi, terus aja tiap hari. Ya otomatis pasti darahnya menjadi lebih kental, lemak darahnya jadi naik. Lalu kalau misalkan kalori, ini kan masalah input-output. Yang masuk banyak, berarti yang dikeluarin harus banyak. Harus olahraga, aktivitas fisik harus cukup. Lalu kita usahain tuh dengan tambah-tambahan lagi yang lain. Contohnya salah satunya yang Pak Martono sudah lakukan, menggunakan teknologi laser. Betul. Sudah berapa tahun, Pak? Dari tahun 2019. Setelah menggunakan itu, perubahan apa yang pertama, yang paling berasa, Pak? Yang pertama kali saya berasa adalah, itu hari pertama ya, itu saya bisa tidur. Saya bisa tidur nyenyak. Dulunya bagaimana? Saya kebetulan ada musibah, saya jatuh. Saya punya tulang belikat itu maju, begitu ya. Nah, pada waktu itu
betul-betul sakit sekali di sebelah kiri, lalu saya nggak bisa tidur. Saya kebetulan melihat ada informasi di televisi ya, bahwa ada teknologi yang bagus. Teknologi laser ya? Laser. Dan saya mau tak mau, saya minta istri saya mesti beli. Teknologi laser ini sudah membantu ya, terutama adalah pertama kali adalah kemampuan untuk tidur. Saya kalau melihat dari riwayat hidupnya juga ya, bahwa kualitas tidur meningkat, nyeri dada berkurang, bahkan atas anjuran dokter juga dosis obat dikurangi. Betul. Ya. Ya. Ini kan menunjukkan bahwa dengan teknologi yang dipakai ya, aliran darahnya makin lama mengalami perbaikan, makin mengalami perbaikan. Di sini saya mau mencoba menjelaskan kepada pemirsa bagaimana sih gambaran penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Ini merupakan ilustrasi, ini ceritanya pembuluh darah yang ada di jantung berfungsi untuk memberikan darah, menghantarkan darah yang membawa nutrisi dan oksigen untuk otot jantung sendiri agar jantung ini tetap bisa bekerja secara maksimal. Nah ini normalnya nih, dalamnya nih bersih. Apa yang terjadi kalau misalkan kita ini pola hidupnya buruk? Terjadi penumputan lemak pada dinding pembuluh darah. Ini yang kuning-kuning ini merupakan lemak yang tertimbun di dalam dinding pembuluh darah. Seiring dengan meningkatnya usia, akhirnya nanti makin lama makin menebal. Nah inilah yang kita sebut dengan penyumbatan 50%, 75%, 80%. Kalau 80% tuh bisa bayangin, berarti yang sisa bisa jalan tuh cuma 20%. Nah begitu loh pemirsa. Tambah lagi nih tekanan darahnya naik. Tekanan darah yang naik ini membuat dinding yang melapisi lemak tersebut menjadi rapuh. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya sumbatan total. Plak arteriosklerosis terbuka. Terjadi penggumpalan darah, ditambah lagi tekanan darah begitu tinggi dan kualitas darah yang begitu buruk, akhirnya terjadi penggumpalan. Kita belajar dari Pak Martono. Beliau ini mengikuti anjuran dokter untuk mengonsumsi obat-obatan, lalu juga merubah pola hidupnya ya Pak ya. Iya, betul. Lalu ditambah lagi dengan menggunakan teknologi laser. Apa sih yang terjadi pada saat menggunakan teknologi laser? Ini gumpalan ini kita bantu diuraikan. Setelah itu nanti pembuluh darahnya dibantu ditingkatkan elastisitasnya agar menjadi lebih terbuka. Ketika terbuka, gumpalan darah diuraikan, pengentalan darah diturunkan, maka aliran darah ini menjadi lebih baik lagi. Sehingga yang tadinya kualitas darah memburuk, pembuluh darahnya memburuk, ini bisa perlahan-lahan kita tingkatkan kembali. Tentunya tetap mengikuti anjuran dokter, mengonsumsi obat-obatan secara rutin, dan juga menerapkan 4 pilar pola hidup sehat. Nanti kita dalami bagaimana sebenarnya teknologi laser ini bisa meningkatkan kualitas darah dan kualitas kesehatan seseorang. Nanti ya, jangan kemana-mana, tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Anda masih bersama kami di Go Healthy, cara tepat untuk hidup sehat, di mana kita bisa melihat Bapak Martono usia 74 tahun masih sehat. Dulunya ini tensinya kan tinggi ya. Betul. Angkanya di 145/100 Pak ya. Betul. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, berapa Pak sekarang? 100, tapi bawahnya 60. Dulu kolesterolnya tinggi. Waktu kolesterolnya tinggi-tingginya Pak, apa yang dirasakan di badan? Pusing-pusing, lalu suka cepat mau muntah. Oh begitu, mual Pak ya? Ya, Tapi setelah menggunakan teknologi laser, kolesterolnya normal sekarang? normal. Normal. Sakitnya hilang Pak? Hilang. Bapak bisa tolong berdiri? Boleh? Kita pengen lihat kondisi pergerakan Pak Martono. Bisa jalan ke tengah Pak? Bisa. Mungkin salamin Mas Boyke. Wah, Halo, Pak ini Martono, senang segar sekali. luar biasa. Iya, Pak Martono kan pemandu ya. Betul. Anggap saja kita ini anak-anak WIRE Pak. Biasanya Ya. dipandunya seperti bagaimana Pak? Nah, luar biasa luar pergerakannya. biasa. Masih luas ya. Iya masih luwes, betul. Di Terima usia kasih, 74 terima tahun kasih. luar biasa. Memang teknologi laser ini sangat bermanfaat, Mas Boyke. Jadi teknologi laser ini memang diciptakan khusus untuk darah dan pembuluh darah. Teknologi laser ini sudah sejak tahun 1960-an diperkenalkan. Teknologi laser ini makin lama makin berkembang. Dulu hanya kita pakai sinar yang merah saja. Ya, tapi sekarang sudah dilengkapi juga dengan titik-titik akupoint atau titik-titik akupunktur untuk mengoptimalkan daripada penggunaan sinar laser tersebut. Ketika teknologi laser itu dinyalakan, maka yang namanya keping-keping darah karena proses pengentalan darah cenderung untuk menempel, ya, dia akan dicegah penempelannya. Lalu yang sudah menempel bagaimana? Dia akan diuraikan. Namanya mekanisme fibrinolisis. Yang mengakibatkan kekentalan darah kan ada gula.
akan ada kolesterol. Lalu diapakan itu oleh si teknologi laser? Dia akan diubah menjadi energi. Akibatnya apa? Kadar kolesterolnya seperti yang dialami oleh Pak Martono turun, kadar gulanya akan turun, energi kita menjadi bertambah. Kemudian pembuluh darahnya akan dibuat menjadi elastis. Akibatnya apa? Ya akibatnya tekanan darahnya turun. Waktu saya juga menggunakan teknologi laser, alatnya itu kan ada titik-titiknya. Ya. Iya. Itu apa gunanya, Mbak Preti? Menanggapi pertanyaannya Mas Edwin, memang tubuh kita ini pada dasarnya kita memiliki titik-titik akupuntur yang kita sebut dengan acupoint. Dan acupoint ini kita bisa stimulus. Contohnya ada menggunakan penusukan jarum, kita sebut dengan teknik akupuntur. Tapi acupoint ini nggak cuma bisa distimulus dengan penusukan jarum. Contohnya bisa dengan menggunakan termal, menggunakan listrik, menggunakan ultrasound, dan yang paling terbaru ini menggunakan laser. Tentunya lasernya ini harus disesuaikan, frekuensinya harus pas, intensitasnya harus cukup, kedalamannya juga harus memadai agar bisa mencapai ke acupoints yang kita harapkan. Karena kalau misalnya kedalamannya kurang, frekuensinya kurang, atau intensitasnya kurang, maka acupoints-nya tidak terstimulus dengan baik. Contohnya nih pada Pak Martono, ada penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Dan kita kenal ada acupoints atau titik-titik akupuntur yang bisa mendatangkan manfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Yaitu ada HT4, ada HT5, ada HT6, ada HT7. Nah ini letaknya di mana sih? Ini letaknya ada di pergelangan tangan. Kita sama-sama lihat pemirsa. Nah ini ada HT4, ada HT5, ada HT6, dan HT7. Dan kalau misalkan ini distimulus dengan baik, kedalamannya pas, intensitasnya pas, bisa mendatangkan manfaat untuk kesehatan jantung kita. Jadi walaupun memang distimulus di pergelangan tangan, tapi tubuh ini akan memberikan sinyal pada jantung sehingga menjaga tekanan darah kita dengan baik, bisa menjaga denyut nadi kita dengan baik. Bahkan salah satunya yaitu HT7, ini bisa membantu menjaga ketenangan. Makanya tadi Pak Martono bilang tidurnya menjadi lebih nyenyak. Karena memang ini sudah diteliti penggunaannya untuk orang-orang yang gangguan tidur, orang-orang yang memiliki kecemasan berlebih, orang-orang yang memang memiliki gangguan pada neuropsikiatri, ini bisa terbantu kalau misalkan acupoints-nya terstimulasi dengan baik. Nah Pak Martono, kan kondisi Pak Martono sekarang udah sehat banget. Iya. Tadi jalan aja udah kayak anak muda Pak. Masih muda memang ya? Masih Nah muda. kira-kira kan ini kan ada di lingkungan gereja, lingkungan perumahan, sampai Ibu Cuan yang pernah ada di sini juga merekomendasikan Bapak. Nah kira-kira tanggapan mereka kondisi Bapak udah sehat itu bagaimana sekarang? Kami sering pergi bersama-sama sehingga mereka merasa bahwa kita ini berteman dengan orang-orang yang sehat. Dan tidak hanya Pak Martono yang mengalami game changer atau sesuatu yang berubah menjadi positif dalam kehidupannya, banyak juga anggota masyarakat di Indonesia mengalami hal yang sama, bahkan mungkin lebih baik. Nanti kita akan dengarkan cerita mereka, dan setelah itu, bagi Anda yang juga mau, yes, saya mau menggunakan teknologi laser, saya mau hidup saya berubah, saya mau sehat sampai hari tua, nih, nanti ada Mas Panji akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan teknologi ini dan juga cara kerjanya. Jadi perhatikan baik-baik, karena ini adalah momentum yang sangat baik untuk mengubah hidup Anda. Ini dia. Keluhan jantung dan ngos-ngosan, kemudian yang pasti susah tidur. Jadi sejak saya pakai ini, yang paling terasa itu bahwa tidur nyenyak, kemudian jantung tidak ada keluhan lah. Kemudian ngos-ngosan tidak ada lagi. Saudara-saudara atau teman-teman lain yang punya keluhan seperti saya bisa menggunakan teknologi laser ini. Pemirsa, itu tadi cerita dari masyarakat yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Ketika udah usia senior itu banyak yang mengeluhkan soal kesehatannya. Tapi belajar dari Pak Martono mau berusaha untuk mengubah pola hidupnya jauh lebih sehat lagi gitu ya. Perlu dicontoh. Nah itu. Dan salah satu rahasianya Pak Martono adalah dia menggunakan dokter laser dari Gogomo. Dan yang pasti ini kan sebetulnya pemakaiannya nggak susah gitu loh Mas Gampang Panji. banget kan. Pemirsa juga udah tahu kan, kalau pakai teknologi laser ini, tinggal kita gunakan di pergelangan tangan kiri aja. Dan nantinya nih ada sinar-sinar laser yang akan menyinari titik akupuntur kita. Dan juga pembuluh darah nadi. Supaya apa? Yang melakukan pertama nih, aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser tersebut.
dikirim ke jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh. Selain itu juga kan dia menstimulasi titik-titik akupuntur. Ada HT4, 5, 6, 7 dan juga PC6 serta PC7 yang ketika distimulasi dengan sinar laser ini bisa membantu meningkatkan atau mengoptimalkan kerja jantung dan masih ada beberapa manfaat lainnya loh. Ayo kita bareng-bareng nih, kita jaga kesehatan tubuh kita. Pasti pengen kan ketika usia umur 74 tahun kita masih bisa sehat, bugar seperti narasumber kita kali ini, Bapak Martono. Kalau iya, ayo gunakan dokter laser dari Gogomall. Langsung saja telepon nomornya atau WhatsApp kita dan dapatkan informasi lebih lengkap bagaimana dokter laser bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Ayo bisa tunggu apa lagi, langsung saja dikontak, dihubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda untuk bisa merasakan manfaat terbaik. Teknologi laser, tentu saja dokter laser dari Gogomall. Pemirsa, jantung adalah organ yang berperanan sangat penting dalam tubuh kita. Salah satu fungsi utamanya adalah memompa darah. Tiap menit, jantung kita bisa memompa 5 liter darah. Karena itu, kesehatan jantung sangat penting untuk kehidupan kita secara umum. Salah satu pembunuh nomor 1 di dunia saat ini adalah penyumbatan pembuluh darah pada jantung. Nah, untuk membantu mencegahnya, maka kita harus memperhatikan kesehatan pembuluh darah pada jantung. Yaitu dengan 1, mengkonsumsi makanan yang Tuhan Yang Maha Kuasa telah berikan pada kita, yaitu misalnya semangka untuk membantu membuka pembuluh darah, pisang untuk membantu kekuatan dan kontraksi dari pembuluh darah dan otot jantungnya. Kemudian kita juga harus mau menghindari makanan yang berisiko membuat masalah pada pembuluh darah, khususnya gula dan atau makanan yang mengandung gula. Setelah itu kita bisa tambahkan penggunaan teknologi laser untuk membantu kesehatan darah dan pembuluh darah sehingga sirkulasi darah, aliran darah menuju jantung dan dari jantung akan menjadi sehat. Pakai teknologi lasernya untuk membantu kesehatan Anda sekarang juga. Wah, gimana tipsnya? Mantap ya, dipraktekin di rumah supaya Anda makin sehat. Pak Martono sudah menggunakan teknologi laser. Pak, ceritain lagi dong. Setelah menggunakan teknologi laser, dulunya kan tensinya tinggi, menjadi normal. Kolesterolnya tinggi, menjadi normal. Tadinya nggak bisa tidur, sekarang tidurnya pulas banget. Bagaimana keseluruhan pengalaman dengan teknologi laser, Pak? Semula saya tidak begitu memperhatikan bahwa teknologi laser itu ada hubungannya dengan jantung. Saya cuma satu-satunya poin adalah supaya saya bisa tidur saat saya sakit. Dan ternyata setelah saya bisa tidur nyenyak, ada banyak hal-hal yang saya bisa dapatkan. Di antaranya adalah dokter mengatakan obat jantungnya mesti diturunkan. Sampai menjadi 1/4 daripada yang semula. Luar biasa. Dan obat darah tinggi juga diturunkan sampai 1/4 dan karena nggak bisa dipotong-potong lagi karena sudah hancur, maka saya dibebaskan untuk tidak menggunakan lagi. Mantap, sampai Pak. nanti ada informasi dari dokter lagi. Wah, luar biasa. Sehingga dengan demikian bagus sekali kalau setiap orang memikirkan itu dan bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Teknologi yang begitu bagus buat kesehatan kita. Kita ingin menua dengan sehat, ya kan? Ya. Kita ingin menua berguna untuk orang lain. Kuncinya apa? Darah, pembuluh darah harus sehat. Ingat, makin lama teknologi laser itu makin maju. Sinarnya yang 3 itu 1, yang merah untuk darah, ya. Kemudian juga untuk membantu mengubah yang namanya lemak-lemak, gula menjadi energi sehingga kita segar, darah tadi menjadi lancar, pembuluh darahnya menjadi tidak kaku dengan sinar yang birunya. Kemudian sinar yang kuningnya ini yang kadang-kadang tadi saya nggak nyangka loh, ternyata efeknya luar biasa ke yang lain-lain. Ya, sinar kuning tuh yang mengakibatkan kita tidurnya nyenyak karena hormon melatoninnya ditambahkan. Kemudian sinar kuning itu disebut juga dengan happy light karena dia akan membantu tubuh memproduksi yang namanya endorfin, hormon kebahagiaan, hormon penghilang nyeri. Dan sinar kuning juga karena kita bahagia, kita tidurnya cukup, imunitas kita juga meningkat. Sehingga penyakit-penyakit, terutama penyakit-penyakit virus, susah untuk menyerang kita. Ketika kita berbicara masalah teknologi laser, ini nggak cuma digunakan untuk mencegah saja, tapi bisa membantu sinergis dengan pengobatan medis untuk meningkatkan manfaat-manfaat yang bisa dirasakan dan juga bisa digunakan untuk sampai ke yang sudah mengalami komplikasi. Contohnya Pak Martono. Pak Martono itu kan udah mengalami penyakit jantung, ya itu merupakan komplikasi
atasi dari hipertensi, kolesterol atau gula darah yang tinggi. Pemirsa di rumah mungkin ada yang sudah mengalami stroke, ini juga bisa terbantu karena kuncinya ada di kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, Pak Martono kan sekarang tensinya sudah bagus ya. Tadi saya lihat 110/60. Betul. Gula darah dan kolesterolnya tetap terjaga ya sampai Betul. saat ini, dan juga keluhan jantungnya sudah membaik. Tetap semangat ya Pak Martono ya. Betul, semangat, Apa yang betul. Pak Martono lakukan tetap dipertahankan ya Pak ya nanti Ya. sampai menutup usia. Makanya penting untuk kita semua atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Kalau ada hipertensi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, ya atasi segera. Terapin pilar pola hidup sehat dan menggunakan teknologi laser. Bagi teman-teman yang mungkin belum memerlukan, tapi saya harus menyampaikan bahwa teknologi laser ini sangat bagus buat kesehatan kita. Walaupun Anda sudah mempunyai kesulitan dengan kesehatan Anda, saya kira teknologi laser bisa juga membantu Anda sehingga dengan demikian akan bugar kembali seperti yang saya alami ini. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Pak, terima kasih atas kehadirannya, sangat menginspirasi Pak. Gunakan teknologi laser supaya kualitas hidup kita secara keseluruhan ini meningkat. Sebentar lagi ada Mas Panji akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan teknologi ini dan juga bagaimana cara kerjanya. Ayo pemirsa, gunakan, rasakan sendiri, dan mari kita hidup sehat bersama-sama. Ini dia. Edwin, terima kasih banyak. Nah ini Mas Panji, Pak Wartono ini sudah kurang lebih 3 tahun. Jadi Ya. sudah merasakan betul-betul manfaat dari teknologi laser. Setia sekali dia menggunakan teknologi laser secara rutin dan akhirnya apa? Dia merasakan sendiri manfaatnya loh. Karena ketika kita melakukan kombinasi nih dari pola hidup yang sehat, kita ikuti anjuran dari dokter, disiplin nih ya. Dan kemudian yang ketiga, kita sertakan teknologi laser, kita tuh akan merasakan manfaatnya sendiri kok. Lebih segar, nomor 1, Lebih segar. tidurnya lebih enak. Yes. Pak Martono ini punya keluhan nyeri di dada karena kan ada Sudah nggak penyumbatan. berasa lagi. Sudah hilang. Dan yang perlu kita apresiasi adalah sekarang dosis Pak Martono sudah berkurang nih obatnya. Dosis obat Betul. atas anjuran dokter akhirnya karena sudah mulai sehat gitu ya, sudah mulai dikurangi karena memang yang namanya teknologi laser itu bisa dibarengi dengan minum obat secara teratur. Yes, itu dia makanya Mbak Tantri. Makanya kita tuh bisa bareng-bareng nih. Minum obat, kita jalan, pakai laser juga jalan. Ya pasti kolaborasi kalau kata anak Betul. zaman sekarang. Plus kalau kolaborasinya itu Mas Panji ditambah sama yang di hidung itu loh. Intranasal. Intranasal pasti lebih seger enak juga, banget, pasti lebih pemirsa. sehat. Anda tinggal pas malam-malam nih, pakai intranasalnya di rongga hidungnya. Itu untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Tidurnya juga jadi lebih enak, aliran darah lebih lancar, kesehatan tubuh kita juga lebih meningkat. Satu lagi yang suka saya pakai itu Mas Panji, kalau pulang capek laser Laser pad. pad. Jadi suka saya tempel pemirsa Nah, kalau lagi capek di punggung, Itulah di betis. enaknya, betul. Itulah enaknya kalau kita pakai laser pad. Itu untuk membantu apa? Mengurangi rasa nyeri yang pertama. Kemudian mengurangi peradangan, melancarkan aliran darah secara lokal. Terus bisa juga membantu regenerasi sel. Luka-luka yang sulit sembuh nih misalnya, itu bisa dibantu loh dengan menggunakan laser pad ini. Yang pasti kita harus menggunakannya secara disiplin nih Mas Panji. 2 kali sehari. Nah, Pagi dan juga malam, tinggal kita pakai secara rutin aja deh. Mau pakai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu nggak ada masalah kok. Lagian ada garansi untuk suku cadang sampai dengan 1 tahun. Kita juga bahkan nggak pernah loh mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun. Ada masalah tinggal bawa ke kita bisa servis, biaya jasa servisnya itu gratis. Dokter laser ini sudah ada di Indonesia. Kami bawa dari Gogo Mall ini, itu dari 2011. Udah banyak yang pakai. Udah banyak juga yang ngerasa ini manfaat dari dokter laser. Jadi yang perlu kita lakukan tuh apa? Ya tinggal pakai aja 2 kali sehari untuk Anda dan juga keluarga. Jadi bisa pakainya gantian. Jadi ayo handphonenya dipakai untuk telepon nomornya atau WhatsApp kita. Terus tanya-tanya dan langsung aja, saya mau pesen nih dokter laser untuk kesehatan diri Anda dan keluarga supaya kita bisa lebih sehat. nah pemirsa jadi tunggu apa lagi? Langsung saja dihubungi sekarang juga untuk bisa merasakan manfaat terbaik dari teknologi laser tidak hanya untuk Anda tapi juga untuk satu keluarga.